Halo semuanya, apa kabar? Ketemu lagi di channel Dr. Gigi Yeni Halim, yang mana channel ini akan memberikan info-info seputar masalah kesehatan gigi Anda. Jangan lupa sebelumnya untuk klik tombol subscribe dan tombol lonceng supaya kalau ada video baru lagi kalian akan dapat notifikasinya. Stay tune, jangan kemana-mana ya. Seperti yang kita ketahui, sekarang Indonesia sedang dilanda masalah pandemi COVID-19. Nah, hal ini berdampak ke semua sektor dan khususnya saya sebagai dokter gigi mau membahas tentang praktek dokter gigi atau klinik gigi yang juga terkena dampaknya. Nah, sesuai dengan edaran dari PDGI atau Persatuan Dokter Gigi di Indonesia, menganjurkan apabila dokter gigi yang masih berpraktek diharapkan menggunakan APD level 3. Nah, level 3 itu sama seperti yang digunakan di rumah sakit. Standarnya yaitu seperti baju hazmat, masker N95, masker surgical, pakai Google, pakai face shield, dan sebagainya seperti yang kalian mungkin sudah sering lihat di televisi. Atau juga bila tidak memiliki APD level 3 yang lengkap, dianjurkan untuk tidak memberikan pelayanan kesehatan gigi atau hanya dibataskan untuk keadaan-keadaan yang darurat saja. Namun banyak sekali dokter gigi atau klinik gigi yang memilih untuk menutup semua kegiatan operasionalnya. Sebenarnya penularan dari si virus COVID-19 itu kan utamanya dari aerosol atau bisa disebut juga percikan air dari rongga mulut. Nah, dokter gigi kan bekerjanya di rongga mulut, jadi resikonya sangat besar. Walaupun kita pakai APD level 3, sekarang APD itu kan kita juga ketahui bersama sedang langka dan lebih diprioritaskan untuk teman-teman yang berada di garda terdepan di rumah sakit. Bagi kalian yang menonton ini, misalkan kalian nih lagi mengalami sakit gigi atau perlu perawatan gigi yang agak mendesak, saya sarankan mungkin bisa cari rumah sakit, karena mungkin beberapa dokter gigi di rumah sakit masih berpraktek, tapi hanya terbatas pada perawatan-perawatan kedaruratan. Atau kalau misalkan di daerah kalian susah untuk cari dokter gigi yang masih berpraktek, untuk darurat, misalkan sakit gigi, kalian bisa ke apotek, beli obat penahan rasa sakit, obat anti bengkak, dan sebagainya. Mungkin nanti bisa ditanyakan dulu. Obat anti sakit boleh sebatas ke paracetamol atau asam efenamat. Kalau ibuprofen untuk sekarang tidak disarankan dahulu sesuai dengan anjuran WHO. Lalu kalau anti bengkak, anti radang mungkin nanti bisa ditanyakan ke yang tersedia di apoteknya dulu. Terus kalau misalkan perlu antibiotik, saya tidak menyarankan untuk beli antibiotik sembarangan. Karena di beberapa orang bisa terjadi reaksi alergi atau reaksi resistensi. Kalau resistensi itu artinya tubuh kita sudah tidak mempan terhadap si antibiotik tersebut. Kalau reaksi alergi bisa macam-macam, bisa bibirnya bengkak, gatal-gatal, kepernafasan, dan sebagainya. Kalau udah reaksi alergi itu bisa dari yang ringan sampai yang berat. Jadi saya sarankan kalau misalkan butuh obat-obatan yang lebih sebaiknya tetap ke dokter, atau misalkan kalian punya kontak dokter giginya bisa hubungin langsung aja. Atau misalkan kalian lagi sakit gigi, kalau misalkan di rumah kalian punya minyak cengkeh, boleh tuh sebagai obat tradisional. Jadi pakai kapas sedikit diuntel-untelin, terus minyak cengkehnya dikasih sedikit aja. Jadi yang kita pakai hanya si aromanya, si uapnya dari si minyak cengkeh. Jadi nggak boleh sampai bisa diperes sampai netes gitu, karena itu begitu masuk ke
ke lubang gigi yang terbuka itu malah nanti resiko bisa jadi bengkak atau dan sebagainya. Jadi si minyak cengkeh ini punya efek untuk meredakan rasa nyeri, tapi pakainya hanya sedikit. Punya efek meredakan rasa nyeri tapi pakainya hanya sedikit, uapnya aja. Boleh disumpel ke dalam giginya dan jangan ditekan sampai padat-padat, sampai nutup banget, itu nggak usah. Jadi hanya sekedar kapas itu sebagai perantara. Nah, segitu aja info dari saya. Semoga video ini bermanfaat dan mari kita sama-sama jaga kebersihan, sering-sering cuci tangan, dan bantu gerakan pemerintah untuk stay at home. Di rumah aja, jangan kelayapan, kecuali kalau penting-penting banget, supaya kita semua rakyat Indonesia bisa sama-sama melewati pandemi COVID-19 ini bersama-sama. Amin, 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 amin. Ya, sampai jumpa di video berikutnya. Stay healthy.